Kembali lagi bersama saya. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja tugas saya, yaitu mereview buku, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Justina Siman, NIM 180 30 30 172, kelas Sosiologi D, semester 6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Langsung saja. Metode dalam ilmu-ilmu sosial yang cukup bervariasi karena jumlah pengaturan dan situasi di mana penyelidikan kami terjadi sangat besar. Lebih jauh lagi, kekhawatiran tentang etika penelitian dan potensi bahaya yang ditimbulkan pada subjek manusia sangat membatasi apa yang mungkin dilakukan. Mengharuskan ilmuwan sosial untuk memiliki sejumlah pendekatan yang memungkinkan untuk diterapkan pada masalah tertentu. Ilmuwan sosial, terutama mereka yang tidak bereksperimen penelitian dan mereka yang melakukan penelitian lapangan dalam pengaturan naturalistik, harus berpengalaman dalam berbagai metode agar siap untuk menerapkan pendekatan yang optimal untuk menjawab pertanyaan penelitian mereka dalam pengaturan tertentu. Meskipun disiplin ilmu yang berbeda, dalam ilmu sosial telah mengembangkan beberapa pendekatan dan praktik mereka sendiri. Ada banyak tumpang tindih di antara disiplin ilmu dalam metodologi yang digunakan. Seseorang dapat mengklasifikasikan metode menurut apakah itu kualitatif atau kuantitatif. Meskipun ada berbagai macam pendekatan metode kualitatif, dibedakan berdasarkan pengumpulan dan sintesis informasinya dalam sebagian besar non-kuantitatif. Cara peneliti akan meninjau dan mensintesis tanggapan, mencari tema yang bermakna. Di sisi lain, metode kuantitatif cenderung melibatkan pendefinisian variabel terlebih dahulu dan kemudian mengkuantifikasi pengamatan variabel tersebut. Disiplin ilmu yang berbeda dalam ilmu sosial cenderung lebih menyukai satu pendekatan daripada yang lain. Misalnya, antropologi sering menggunakan metode kualitatif, sedangkan psikolog terutama menggunakan metode. Masalah penilaian teknik untuk mengukur atau mengoperasionalkan variabel sebagian besar menggunakan tes psikologi dan skala multi-item. Desain adalah struktur investigasi yang menentukan urutan dan sifat kondisi subjek dan observasi yang dilakukan pada subjek tersebut. Statistik menyangkut prosedur matematika yang digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang dihasilkan oleh penelitian setelah desain diterapkan. Penilaian, desain, dan statistik adalah elemen penting dalam penyelidikan kuantitatif, sehingga siswa harus mengembangkan keahlian di ketiganya. Panduan terapan untuk desain penelitian. 3 dekade terakhir telah banyak menggeser fokus ilmuwan sosial, terutama mereka yang melakukan studi kuantitatif, dari desain ke statistik karena meningkatnya daya komputasi telah memungkinkan pengembangan metode statistik yang semakin kompleks secara komputasi. Jadi, dalam program pasca sarjana, kami menemukan banyak kelas tentang statistik, tetapi sedikit tentang desain. Panduan yang diterapkan untuk desain penelitian. Desain adalah struktur atau kerangka kerja aktual yang menunjukkan kerangka waktu pengumpulan data, kapan perlakuan atau dilaksanakan atau tidak, dan jumlah pasti kelompok yang akan dilibatkan. Misalnya, metode kuantitatif, penelitian eksperimental dengan pendekatan antara subjek 3 dan desain. Penelitian. Metode kualitatif adalah penelitian non-eksperimental, misalnya penelitian kualitatif. Metode dan penelitian non-eksperimental. Perspektif adalah langkah pertama untuk membuat struktur pada desain dan merinci perspektif teoritis atau lensa tentang bagaimana peneliti. Desain adalah struktur aktual yang menunjukkan jika
satu kasus atau satu kelompok atau banyak kelompok akan dikaitkan dengan proses untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam membuat konsep, mengkonstruksi, menguji, memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan, yang kesemuanya merupakan ciri dari inquiry ilmiah dan proses kreatif yang diperlukan saat melakukan penelitian. Kami telah menemukan dalam pengajar kursus metode penelitian dan mengawasi komite disertai bahwa siswa sering mengalami kesulitan untuk mengkonseptualisasikan desain penelitian yang paling tepat dalam perjalanan untuk mengumpulkan data dan menjawab. Panduan yang diterapkan untuk desain penelitian. Desain penelitian terkait, kami menyediakan teks atau artikel yang direkomendasikan untuk pembaca yang tertarik pada pemahaman yang lebih menyeluruh tentang pendekatan, metode, atau desain tertentu. Maksud dari buku ini tampaknya paradoks, karena kami berusaha memberikan panduan referensi yang padat atau tanpa pengisi, namun cepat kepada siswa dan peneliti untuk membuat konsep dan membuat desain yang paling sesuai dengan pertanyaan penelitian utama. Jadi ini adalah teks terapan, menggunakan alat bantu visual dan contoh-contoh dunia nyata, daripada membahas masalah-masalah mendasar dan teoritis. Penyampaian informasi secara visual ditambah dengan contoh yang relevan dapat mengoptimalkan proses pembelajaran dan penerapan pembelajaran selanjutnya. Untuk penelitian dalam metode kualitatif, kami memasukkan tujuan penelitian. Penelitian dengan metode campur biasanya memuat pertanyaan penelitian tambahan untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan penggabungan hasil kuantitatif dan temuan kualitatif. Panduan yang diterapkan untuk desain penelitian. Berbagai referensi dan sumber yang relevan untuk membaca terminologi yang konsisten, eksperimental seperti observasi atau korelasional, dan pendekatan survei model visual untuk metode kualitatif. Usulan desain untuk metode campuran pendekatan, kasus tunggal, dan pendekatan penelitian, tindakan lampiran yang mencakup contoh desain penelitian yang jarang digunakan, tetapi relevan untuk eksperimen dan kuasi penelitian eksperimental, studi kasus, dan metode campuran, desain penelitian, pengukuran, dan penilaian di bidang dan pemeriksaan laboratorium. Ia telah menerbitkan banyak buku di berbagai primer metode ilmiah dan komponen relevan. Tujuan utama dari buku ini adalah untuk membantu para peneliti memahami dan pilih desain yang sesuai untuk penyelidikan mereka dalam bidang laboratorium atau lingkungan virtual. Kurangnya konseptualisasi yang tepat dari desain penelitian membuat sulit untuk menerapkan desain yang sesuai berdasarkan penelitian atau hipotesis yang dinyatakan. Menerapkan desain yang cacat atau tidak sesuai pasti akan menghasilkan hasil yang palsu, tidak berarti atau tidak valid. Sekali lagi, konsep validitas tidak bisa cukup ditekankan saat melakukan penelitian. Validitas mempertahankan banyak aspek, misalnya validitas atau validitas statistik yang berkaitan dengan sifat psikometrik sama di setiap tingkat program penelitian. Aspek validitas dibahas nanti dalam bab ini. Meskipun demikian, pertanyaan hipotesis, tujuan, atau tujuan penelitian merupakan langkah utama dalam pemilihan desain penelitian. Tujuan dari desain penelitian adalah untuk memberikan kerangka kerja konseptual yang memungkinkan peneliti menjawab pertanyaan penelitian tertentu dengan menggunakan prinsip-prinsip inquiry ilmiah. Konsep di balik desain penelitian yang secara